Aku tidak pernah tahu siapa namaku. Seingatku, tidak ada yang pernah memanggilku dengan lembut. Yang mereka ucapkan hanya satu kata, "Anak sial." Yang terlalu deras, kata mereka. Petir menyambar berkali-kali. Dan sejak hari itu, segala yang buruk selalu punya satu kambing hitam, aku. Saat padi gagal panen, mereka menatapku. Saat ternak mati, mereka mencariku. Saat seorang anak jatuh ke sungai, namaku disebut dengan kebencian. Padahal aku tidak melakukan apapun. Aku masih kecil, terlalu kecil untuk membela diri, tapi cukup besar untuk mengerti. Aku tidak diinginkan. Ibuku menggenggam tanganku. Bukan karena sayang, tapi karena takut. Ia membawaku ke tepi hutan. Gelap, dingin, sunyi. Ia menurunkanku ke tanah. Aku menatapnya, menunggu dipeluk, menunggu dia bilang maaf. Tapi ia pergi, tanpa menoleh, tanpa menangis, tanpa satu kata pun. Aku memanggilnya. Sekali, dua kali. Suaraku habis. Dan hutan menelanku. Hidup sendiri. Hutan menjadi rumahku. Aku belajar makan dari apa yang kutemukan. Belajar tidur dengan suara binatang buas. Belajar bahwa menangis tidak mengubah apapun. Kadang aku mendekati desa. Bukan karena lapar, tapi karena rindu melihat manusia. Ingin tahu rasanya diterima. Namun setiap kali aku muncul, teriakan itu selalu sama. Pergi, usir dia, pembawa sial. Batu dilempar ke arahku. Aku lari, selalu lari. Dan di setiap langkah, aku bertanya dalam hati, kalau aku memang membawa sial, kenapa aku yang harus menanggung semuanya sendirian? Suatu hari, aku mendengar tangisan. Tangisan yang berbeda. Bukan seperti tangisanku dulu. Ini penuh ketakutan. Aku menemukan seorang gadis seumuranku. Ia bersama ayah dan ibunya. Mereka tersesat di hutan. Aku ingin pergi. Orang sepertiku tidak seharusnya menolong siapapun. Tapi kakiku melangkah sendiri. Aku memberi mereka air, menunjukkan jalan, mengantar mereka keluar hutan. Mereka mengucapkan terima kasih. Kata itu terdengar hangat, tapi asing. Duan, aku berharap mungkin kali ini berbeda. Ternyata tidak. Begitu orang-orang melihat gadis itu, teriakan meledak. Itu dia! Gadis sial itu kembali! Aku terdiam. Ternyata gadis yang kutolong sama sepertiku. Ia juga dibenci. Ia juga tidak diinginkan. Batu dilempar, kata-kata tajam dilontarkan. Tanpa sadar, aku berdiri di depannya. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak mundur. Kalau aku sudah dibenci, biarlah aku dibenci sendirian. Riak, cukup. Semua terdiam. Ia menatapku lama. Tidak seperti yang lain. Tidak ada jijik, tidak ada takut. Hanya iba. Anak ini menyelamatkan kami, katanya. Kalau dia pembawa sial, biar aku yang membawanya pergi. Aku tidak tahu kemana.
Aku tidak bertanya. Aku hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. Besar untuk anak sepertiku. Aku takut menyentuh apapun. Takut salah, takut diusir. Tapi mereka memberiku makan, tempat tidur, dan sesuatu yang belum pernah kumiliki. Sebuah nama. Aku sering terbangun di malam hari, takut semua ini hanya mimpi, takut esok aku dibuang lagi. Ayah angkatku pernah berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan apapun." Aku menangis diam-diam malam itu. Aku tumbuh, belajar membaca, belajar berbicara, belajar percaya. Luka di dalam diriku tidak hilang, tapi ia berhenti berdarah. Saat ayah angkatku menyerahkan perusahaannya padaku, aku takut. Aku, anak buangan, tidak pantas memimpin apapun. Tapi ia percaya padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya pada diriku sendiri. Hutan, tempat aku dulu ditinggalkan. Aku berdiri lama, tidak marah, tidak menangis. Aku hanya berbisik. Aku memang tidak diinginkan, tapi aku tetap hidup. Dan itu sudah cukup.